warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna. Kita akan ngebahas satu hal yang sebenarnya sering banget kita lakuin, tapi kadang kita lakuin itu cuma sekedarnya. Apa sih? Yaitu doa. Iya, doa. Hal yang kelihatannya sepele, tapi sejatinya bisa jadi penentu hidup kita. Banyak orang nyari solusi ke sana ke sini, tapi lupa satu kunci utama, minta sama Yang Maha Kuasa. Lalu apa sih itu doa? Doa itu kalau kita mau mendefinisikan dengan simpel adalah curhat ke Allah. Bukan cuma formalitas, bukan cuma hafalan, tapi bentuk komunikasi antara kita seorang hamba dengan Allah, Tuhan semesta alam. Dan tahukah teman-teman, Rasulullah SAW pernah bersabda, doa adalah ibadah yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Artinya, ketika kita berdoa, kita bukan sekedar minta, tapi kita sedang menyembah Allah. Kita menunjukkan kalau kita ini butuh, kita lemah, dan hanya Allah lah tempat bergantung. Doa itu bukan soal kata-kata indah, doa itu soal hati. Kadang, doa yang sederhana dari hati yang tulus lebih kuat daripada 1000 kata yang panjang tapi hambar. Doa itu pasti dikabulkan. Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan. Aku udah doa tiap malam, kok gak dikabulin-kabulin ya? Pernah ngerasa kayak gitu? Tenang, Allah pasti jawab semua doa yang kita panjatkan. Tapi jawabannya bisa beda-beda loh. Bentuknya yang pertama langsung dikasih, ya alhamdulillah. Ditunda di waktunya karena Allah tahu kalau dikasih sekarang mungkin belum tepat. Atau Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik. Kita minta A, Allah kasih B. Ternyata B itu yang lebih kita butuhin. Coba bayangin, anak kecil minta pisau ke orang tuanya. Kita sayang banget sama anak itu, tapi yang gak mungkin kita kasih kan? Kita tahu karena pisau itu berbahaya. Nah, Allah jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Allah juga bilang di surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsyudun. Alayah shodaqallahu azim. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Nah, teman-teman, ayat ini luar biasa banget. Allah itu dekat, gak perlu loudspeaker, gak perlu mikrofon, cukup bisikan dari hati, Allah dengar. Dan ketika kita berdoa, maka perlu adanya adab dan waktu terbaik untuk berdoa. Jadi kita itu harus memilih waktu yang tepat untuk kita berdoa. Nah, biar doa kita makin makbul, yuk kita jaga adab-adabnya. Yang pertama, mulai doa dengan pujian kepada Allah, lalu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, yakin Allah akan mengabulkan, dan jangan buru-buru. Doa pelan-pelan dari hati, angkat tangan dan usahakan menghadap ke kiblat. Nah, ada juga waktu-waktu terbaik buat kita berdoa. Yang pertama ialah sepertiga malam terakhir. Ini waktu spesial banget teman-teman, karena di waktu itu adalah waktu yang dirasa kita itu sangat khusyuk ketika beribadah, waktu yang hening, dan ketika kita berdoa kepada Allah tentu sangat, ya kita itu sangat merasa enak banget gitu ya ketika kita berdoa. Lalu saat sujud dalam sholat,
ketika kita sujud dalam sholat, usahakan kita berdoa, tetapi berdoanya itu dengan bahasa Arab ya, jangan sampai dengan bahasa yang lain. Lalu ketika berbuka puasa, dan ada juga nih waktu yang banyak kita nggak tahu, ialah antara azan dan iqomah. Lalu ada juga hari Jumat, terutama menjelang maghrib. Kalau kita tahu ada waktu-waktu emas kayak gitu, sayang banget kalau dilewatkan. So, mari kita utamakan adab dan waktu-waktu makbul ketika kita berdoa. Teman-teman, salah satu bentuk keimanan kita itu adalah tetap berdoa meskipun belum terlihat hasilnya. Karena bisa jadi justru Allah sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Kadang kita terlalu fokus pada kapan dikabulkan, padahal yang paling penting adalah proses kita mendekatkan diri kepada Allah lewat doa itu sendiri. Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada kita bahwa doa salah satu dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak terburu-buru, dan berkata, aku telah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan menyerah, jangan capek untuk terus berdoa, terus berharap, terus curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa tahu doa itu yang menjaga kita dari musibah, atau doa itu yang jadi penyebab Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Oke teman-teman, yuk mulai dari sekarang, mulai hari ini kita hidupin lagi kebiasaan berdoa. Jangan cuma pas susah, tapi juga pas senang. Jangan cuma pas butuh, tapi juga sebagai bentuk syukur. Jadikan doa sebagai teman harian kita, karena ketika semua pintu tertutup, doa akan membuka jalan yang bahkan tidak kita sangka-sangka. Semoga kita semua jadi hamba yang rajin berdoa dan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an.